Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi. Di saat ini kita kembali akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yang kiranya firman itu berkenan menjumpai kita selaku kaum perempuan dan sekaligus selaku kaum pria yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di sini. Saya mendasarkan pertemuan kita dan perjumpaan kita dengan Allah dalam berita sebagaimana dituliskan oleh Alkitab melalui kitab Nabi Yeremia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu jika sore hari ini kami dapat kembali bersama-sama selaku perempuan dan pria mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah pemberitaan firman yang akan disampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pada kesempatan saat ini disampaikan melalui Yeremia 34 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Yeremia 34 ayat 8 hingga 17. Firman Tuhan disampaikan demikian. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak orang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikir dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di
di bumi. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, akhir-akhir ini kita seringkali disuguhkan oleh berita-berita baik di media sosial, baik di media elektronik, televisi dan lain sebagainya. Kita disuguhkan berita tentang terjadinya kekerasan, tentang terjadinya pelanggaran dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa pandangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika kita disuguhkan oleh berita-berita yang merupakan bentuk atau wujud kekerasan? Misalnya, ada anak beberapa waktu yang lalu yang dianiaya oleh ayah tirinya, atau ada asisten rumah tangga yang dianiaya oleh majikannya. Apa yang terlintas di pikiran dan di benak kita ketika mendengar, membaca berita tentang hal itu? Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita pasti prihatin ketika mendengar semua itu. Kita pasti menyampaikan umpatan yang bisa saja mengungkapkan kekecewaan kita terhadap perlakuan orang-orang itu, baik ayah tiri ataupun majikan kepada asisten rumah tangganya. Kita mengungkapkan kekecewaan kita dengan berbagai bentuk dan berbagai cara. Tapi kadang itu hanya menjadi sebuah ungkapan dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita melihat ada orang lain diperlakukan tidak baik, ada anak-anak diperlakukan dengan sewenang-wenang, bahkan diperlakukan dengan kasar dan keji, sampai mungkin terluka dan berdarah-darah, kita marah, kita kecewa terhadap pelaku. Namun sekali lagi kita tidak dapat berbuat apa kadang-kadang. Kondisi ini juga dialami oleh kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Ada banyak orang-orang yang dalam kategori mampu. Lalu ketika mereka mampu, mereka bisa membeli budak-budak Ibrani yang tidak memiliki apa-apa dan hidup dalam kemiskinan untuk dipekerjakan tanpa memperoleh bayaran. Atau ada yang datang sendiri kepada orang kaya, menjual dirinya supaya dijadikan budak agar mereka dapat menyambung hidup, agar mereka dapat tetap hidup, lalu mereka dipekerjakan dengan sesuka hati. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, ada ikatan perjanjian di zaman Raja Zedekia, para pemuka agama, para tua-tua, bahwa mereka akan melepaskan budak-budak mereka, baik laki-laki dan perempuan, khususnya budak-budak Ibrani, untuk menjadi orang merdeka, menjadi orang bebas, menjadi orang yang dapat menentukan arah dan tujuan hidupnya sendiri, tanpa harus dikekang dan dibatasi oleh keinginan para majikan. Ikatan perjanjian itu disepakati di bawah kepemimpinan Raja Zedekia. Maka umat Tuhan yang notabene memiliki kemampuan secara materi, para pemuka agama, para tokoh masyarakat, mengikat perjanjian yang sama untuk melepaskan budak mereka. Tetapi lepas dari itu,
mereka tidak 100% berani melepaskan budak mereka. Mereka masih setengah hati. Karena ketika lewat beberapa waktu ikatan perjanjian itu, orang-orang ini, para majikan ini, orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial ini, kembali mengambil para budak itu, dipekerjakan kembali. Itu yang membuat Tuhan kecewa. Itu yang membuat Tuhan marah. Sehingga kepada Nabi Yeremia Tuhan menyampaikan berita bahwa Tuhan akan menghukum mereka ketika mereka tidak setia, ketika mereka tidak sungguh-sungguh dalam hati mereka melepaskan budak-budak itu. Dan melalui Nabi Yeremia Tuhan mengambil contoh tentang nenek moyang mereka di masa lalu, tentang nenek moyang mereka yang juga tidak setia dan tidak patuh kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika nenek moyang mereka tidak patuh dan tidak taat kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Tuhan mendatangkan kengerian kepada mereka, penyakit sampar, pedang dan lain sebagainya menjadi bagian yang harus mereka hadapi di tengah kehidupan mereka. Artinya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan itu harus berlaku sepanjang hidup. Bukan hanya ketika hidup kita berada dalam keadaan tenang dan tentram kita patuh. Bukan hanya ketika hidup kita tengah berada dalam damai dan sejahtera lalu patuh, seperti yang dialami oleh dan dilakukan oleh orang-orang di masa Nabi Yeremia menyampaikan nubuat kenabiannya. Ketika hidup bangsa Israel saat itu tidak dikejar-kejar musuh, tenang dan damai, mereka dengan sigap mengambil kembali budak-budak itu. Ketika mereka dikejar-kejar oleh musuh, mereka melepaskan budak-budak mereka. Kepatuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan haruslah diwujudkan dan dinyatakan di sepanjang perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka, baik ketika dalam keadaan tenang ataupun tidak. Maka kepatuhan kita kepada Tuhan hendaklah menjadi kepatuhan yang dinyatakan dan diwujudkan sepanjang perjalanan kita tanpa mengenal batas. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang Tuhan kasihi, kita harus belajar dari kehidupan banyak tokoh di tengah-tengah dunia ini yang rela mengorbankan waktu dan hidupnya untuk kemudian berperan serta mewujudkan karya dan panggilan membebaskan kaum yang tertindas. Kita ingat ada Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Ia rela dipenjara, ia rela menderita dalam penjara demi membebaskan kaum yang tertindas dari gerakan apartheid waktu itu. Tanpa mengenal lelah, ia memperjuangkan semua itu sampai pada akhirnya jeruji besi harus menjadi bayaran dari semua upaya pembebasan yang dilakukan. Demikian pula dengan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Di tengah kehidupan bangsa dan negara kita, kita pun juga mengenal berbagai upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat dalam rangka mengembangkan sebuah upaya mesetarakan setiap orang, menjadikan setiap orang sejajar dan sederajat satu dengan yang lain. Tentu itu adalah bagian dari panggilan hidup kita. Dengan melepaskan budak-budak Ibrani pada tahun yang ke-7 setelah 6 tahun bekerja, maka para budak itu ingin diberikan kesempatan untuk dapat menikmati hidupnya dengan leluasa dan bebas. Sebagai orang percaya yang dibebaskan Tuhan, kita pun punya panggilan untuk membebaskan sesama kita dari keterbelengguan. Baik keterbelengguan oleh karena kemiskinan, baik keterbelengguan oleh karena tekanan dan tindakan diskriminatif yang terjadi di tengah-tengah hidupnya. Memerdekakan orang lain menjadi bagian dari panggilan kita. Membuat orang lain memiliki ruang yang bebas sebagai orang yang merdeka tentu saja
ingin mengajak dan mengingatkan kepada kita, sudah sampai di manakah kita memainkan peran kita sebagai orang percaya yang telah memperoleh kebebasan. Tidak cukup hanya dengan prihatin, tidak cukup hanya dengan mengelus dada, tidak cukup hanya dengan menyampaikan kemarahan kita, tetapi kita mesti memainkan peran secara utuh di tengah perjalanan kehidupan ini. Setidak-tidaknya dengan berani mengorbankan diri untuk mau melangkah dan mengulurkan tangan bagi sesama adalah sebuah upaya bagi kita untuk membuat mereka setidak-tidaknya memiliki ruang yang sedikit mengalami kebebasan. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali, masih ada peran yang harus kita mainkan, masih ada tanggung jawab yang harus kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan ini, suka atau tidak, menyenangkan atau tidak. Kita sebagai perempuan adalah orang-orang yang juga harus turut membebaskan sesama kaum perempuan agar mereka memiliki kemerdekaannya. Kita sebagai pria adalah orang-orang yang juga diutus Tuhan untuk menghadirkan kemerdekaan itu terhadap setiap orang, anggota keluarga kita, asisten rumah tangga yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan orang-orang yang saat ini tengah terbelenggu. Tugas kita, panggilan kita untuk menghadirkan sukacita bagi semua. Mari kita lakukan semua itu dalam hikmat dan tuntunan bahwa Allah menyertai kita, menolong dan memampukan kita untuk melakukannya seperti yang Dia inginkan. Amin.